Shalom, Tuhan Yesus dan datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 4 Desember 2025, yang saya mendalam firman Tuhan 2 Tawarik 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Ayat yang ke-18. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandul yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya. Di 2 Tawarik 2 ayat yang pertama, Salomo memerintahkan suatu rumah bagi Tuhan. Jadi Salomo membuat rumah Tuhan, istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan kepada Salomo. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Ya, jadi saking kayanya Salomo ini, ya, dia memiliki 3.600 mandor untuk mengawasi orang-orang bekerja di sana. Itu luar biasa, Bapak Saudara. Ya, hidup di dalam Tuhan sukses dan berhasil. Kemudian dari 2 Tawarik 2 ayat 17, lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Ya. Jadi kalau semakin kita bersyukur, kita diberkati. Ya. Jadi Tuhan memberkati Salomo. Walaupun dia minta hikmat dan pengertian, kalau kita baca di 1 Raja 4 ayat 29, tetapi Tuhan memberkati Salomo. Kekayaan yang berlimpah. Dari kesempatan itulah dia membangun bait Allah. Karena Daud juga gagal membangun bait Allah, maka Salomo lah yang melanjutkan pembangunan bait Allah itu, yaitu di Yerusalem. Ya, supaya banyak orang memuji dan menyembah nama Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah yang Esa. Ya, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini. Jadi bagi siapa yang tipu-tipu, munafik, dia akan menanggung akibatnya, karena tidak jujur di hadapan Tuhan. Kamu boleh tipu manusia, tetapi kamu tidak bisa tipu. Ayat 18, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan kulit, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandul yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Jadi sekali lagi Salomo ini diberkati Tuhan. Ya, walaupun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dia diberkati Tuhan. Kita yang sekarang juga begitu. Karena kita banyak dapat tantangan dan cobaan, tetapi kita diberkati Tuhan. Ikuti suara Tuhan. Yang memberkati manusia, Tuhan, bukan manusia. Manusia hanya simbol sementara. Mati pun tidak bawa apa-apa. Apalagi kalau rohnya tidak takut Tuhan. Ya, tukang lapor sana lapor sini. Terkutuklah orang yang suka lapor-lapor. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Tetapi orang yang mengenalkan Tuhan, diberkatilah dia. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Tuhan itu adil. Hukum-hukum Tuhan itu adil. Ya, maka itu kita harus berbakti kepada Tuhan. Jangan berbakti kepada manusia. Ya. Kalau kita mau hidup sukses dan berhasil, kan Tuhan membuat orang miskin jadi kaya, kemudian yang kaya kembali miskin. Kalau melawan, ya, hidup jadi susah.
kalau kita hidup berhasil, dengarlah suara Tuhan. Ya, makin takut kepada Tuhan, makin kita dekat. Makin melawan firman Tuhan, kuasanya Roh Kudus, kita akan hidup setimpal dengan perbuatan kita. Makanya Mazmur 1 ayat 6, jalan orang menanda jalan orang fasik. Tuhan melihat jalan orang fasik akan binasa. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 4 Desember 2025, di 2 ayat yang pertama hingga ayat yang 18. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan di suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Ayat 18, dan dari di antara mereka 70.000 orang dijadikan kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandu yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.